Bismillahirrahmanirrahim. Baik, santri Kutab Awal 3B, alhamdulillah kembali kita diberi nikmat oleh Allah, dipertemukan kembali dalam majlis daring ini. Seperti biasa, mari sebelum kita memulai majlis kita, mari kita memohon pertolongan kepada Allah agar majlis kita atau pertemuan kita ini diberkahi oleh Allah, dijadikan ilmu yang bermanfaat yang kita pelajari. Ista'iddu. Tidak lupa Ustazah mengingatkan semuanya sudah duduk tenang, berbusana atau berpakaian yang rapi dan sudah berwudu. Baik, kita berdoa sebelum belajar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma salli 'ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berilah aku pemahaman yang baik. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyibah wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat dan rezeki yang baik dan amalan yang diterima. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah, segala puji, segala sanjungan bagi Rabb kita Allah Subhanahu wa ta'ala yang masih senantiasa memberikan nikmatnya kepada kita, nikmat-nikmat yang begitu banyak. Di antara nikmat yang Allah berikan adalah tetap mengizinkan kita untuk menambah atau mempelajari ilmunya. Hari ini insyaallah kita akan kembali memurojaah atau mengulang kembali adab-adab harian kita, adab-adab kebiasaan kita dari bangun tidur sampai tidur lagi. Kalau kemarin kita belajar atau memurojaah sampai dengan adab berpakaian, yaitu melepas pakaian dengan
mengucapkan bismillah, kemudian melepaskan dengan anggota bagian mana? Bagian kiri terlebih dahulu. Hari ini kita akan melanjutkan memurojaah adab kepada orang tua. Di antaranya adalah bersyukur. Jadi syukur itu tidak hanya kepada Rabb kita Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, saya lanjutkan. Jadi bersyukur itu tidak hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi juga kepada manusia yang berbuat baik kepada kita. Di antaranya adalah kedua orang tua kita. Maka kita harus bersyukur kepadanya. Ingat apa itu bersyukur? Baik, ya. Bersyukur adalah membalas kebaikan. Jadi arti dari bersyukur itu adalah membalas kebaikan orang yang berbuat baik kepada kita. Kita harus bersyukur, hormat, ya, hormat, berperilaku yang sopan kepada kedua orang tua kita, kemudian taat patuh kepada orang tua kita. Kemudian selanjutnya, adab selanjutnya adalah menahan diri dari berbuat buruk kepada siapapun. Jadi sebisa mungkin ketika ada keinginan kita untuk berbuat buruk, maka tahanlah. Misalnya ingin mengganggu adik kita, ingin mencubit mereka, ingin memukul mereka, maka tahanlah perbuatan buruk kita itu. Kemudian adab selanjutnya adalah berusaha berbuat baik kepada siapa saja, siapapun yang kita pergauli, siapapun yang kita temui, maka berusaha kita berbuat baik kepada mereka. Lalu selanjutnya adab yang harus kita miliki, adab harian yang selanjutnya adalah berkata yang baik atau diam, ya. Berkata-katalah yang baik. Kalau tidak bisa berkata yang baik, maka sebaiknya kita diam. Baik. Selanjutnya, setelah itu adalah sholat dengan baik. Berarti ini masih di subuh, ya. Sholat dengan baik. Sholat dengan baik itu bagaimana? Ya, bacaannya dibaca, bukan sekedar gerakan saja. Kemudian gerakannya juga baik, ya. Ketika takbir, tangannya yang benar. Ketika rukunya yang benar, ya. Iktidal juga begitu, dan seterusnya. Jadi gerakan-gerakannya itu harus benar, tidak sholat asal-asalan. Kemudian yang selanjutnya adalah setelah sholat biasanya kita zikir dengan baik, ya. Tidak cepat-cepat zikirnya, tidak terburu-buru sehingga bacaannya salah-salah. Zikir di sini mencakup zikir setelah sholat dan zikir pagi, ya. Tolong tidak dilupakan zikir pagi dan sore, tetap dibaca, ya. Zikir pagi dan sore itu harus dibaca, karena kita yang selalu membutuhkan Allah, membutuhkan perlindungan Allah, sementara Allah tidak membutuhkan kita. Kitalah yang harus merasa selalu butuh kepada perlindungan, pertolongan Allah. Maka mari jangan lupakan zikir pagi dan sore. Selanjutnya adalah berdoa dengan baik. Berdoalah dengan baik, dengan khusyuk, tidak tergesa-gesa, ya, agar doa kita gampang dikabulkan oleh Allah. Setelah doa, maka biasanya kita tilawah atau membaca Al-Quran. Bacalah Al-Quran itu dengan baik, dengan kaidah tajwid yang sudah kita ketahui, yang sudah kita pelajari. Kemudian di adab selanjutnya, ketika sudah tilawah di pagi hari itu, biasanya kita bersiap-siap untuk ke kutab. Maka biasanya kita akan sarapan terlebih dahulu.
sebelum kita makan maka hendaknya kita mencuci tangan kita dengan baik. Mencuci entah itu dengan sabun atau dengan air sampai bersih. Lalu selanjutnya mensyukuri semua makanan dan minuman yang halal dan thayyib. Masih ingat ya, halal? Halal itu cara mendapatkannya halal. Ya, tidak dengan cara merebut punya orang lain atau mengambil milik orang lain tanpa izin. Itu namanya tidak halal cara mendapatkannya. Thayyib itu ya barangnya itu thayyib, baik. Makanannya bagus, baik, ya baik untuk kesehatan kita dan sebagainya. Ya, mengerti ya? Halalan baik cara memperolehnya, thayyib baik secara zatnya atau makanan atau minumannya itu. Selanjutnya adalah tidak memakan makanan atau meminum minuman yang tidak halal dan tidak thayyib. Jadi kalau ada makanan atau minuman yang tidak halal dan thayyib maka sebaiknya tidak kita konsumsi. Lalu mengambil sendiri makanan dan minuman kita secukupnya, tidak berlebihan. Jadi sudah tidak menyuruh abi atau umi kita atau kakak kita untuk mengambilkan makanan kita. Kita sudah harus belajar mandiri. Apa-apa harus mengambil sendiri. Dan mengambillah secukupnya, tidak sampai berlebihan yang sekiranya tidak akan habis. Ya, lebih baik kita nambah karena kurang daripada tidak habis karena berlebihan. Baik, adab selanjutnya adalah duduk saat makan dan minum di bawah, tidak di kursi. Jadi sunnahnya dari Rasul kita yang mulia Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, makan dan minumnya itu di bawah beliau, itu tidak di atas kursi. Kalau punya kursi bagaimana? Ya, kalau mau mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam maka sebaiknya makan dan minum di bawah. Lalu selanjutnya jangan lupa membaca basmalah sebelum makan atau minum. Bismillah. Ya. Kemudian makan dan minum dengan tangan kanan, ya. Memperhatikan makanan dan minuman dengan keimanan. Jadi tidak asal ada makanan dan minuman langsung kita memakannya, langsung kita meminumnya. Tetapi kita pandangi makanan kita dan minuman kita dengan penuh keimanan. Masya Allah, kalau bukan karena takdir Allah, tentu makanan dan minuman ini tidak akan sampai di hadapanku. Kalau bukan karena takdir Allah, karena kasih sayang Allah, tentu aku tidak mungkin bisa memakan dan meminum makanan dan minuman ini. Andai pun ada makanan lezat, minuman enak, tapi Allah buat sakit lidah kita misalnya, Allah buat sakit gigi kita, tentu tidak mungkin kita bisa menikmati makanan dan minuman tersebut. Maka pandanglah makanan dan minuman kita dengan penuh keimanan, penuh rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian jangan lupa ketika makan hendaknya kita menutup, ya, menutup kedua bibir kita. Ya, saat mengunyah jangan biarkan bibir kita terbuka karena itu akan mengganggu pemandangan, akan tidak enak dilihat, ya. Dan selanjutnya berbicara saat makan. Jadi boleh ya kita ketika makan sambil bicara untuk menghangatkan suasana bersama keluarga sambil ngobrol, ya, asalkan obrolnya yang bermanfaat. Bukan tidak boleh kita ketika makan sambil bicara, silahkan berbicara asalkan yang baik. Kemudian tidak menyisakan makanan untuk setan, karena sisa makanan kita itu akan diperebutkan oleh setan-setan. Kita tahu sendiri setan itu adalah musuh Allah, maka jangan biarkan
makanan kita itu diambil oleh musuh Allah. Harus makan dengan bersih sebersih-bersihnya. Dan bahkan kita disunahkan untuk menjilati jari jemari kita setelah makan. Ya, tidak usah malu karena itu sunnah Rasul kita. Untuk menjilati tangan tidak usah malu. Kemudian hamdalah setelah makan, memuji Allah. Ingat ya doanya setelah makan. Alhamdulillahilladzi at'amani hadza wa razaqnihi min ghairi haulin minni wala quwwah. Kemudian membersihkan sendiri mulut dan tempat makan kita sampai bersih. Jadi tidak perlu minta bantuan Abi Umi dilapkan mulutnya atau dicucikan piringnya. Harus sudah bisa mencuci, membersihkan mulut sendiri dan mencuci tempat makan kita sendiri. Nah, itu saja murojaah adab harian kita hari ini. Semoga bermanfaat dan kita dimudahkan oleh Allah untuk mengamalkannya dengan istiqomah. Baik, kita mohon kembali kepada Allah agar ilmu yang sudah kita pelajari bermanfaat. Ista'idhu, doa setelah belajar. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Ya Allah, berilah kami manfaat dari apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami, dan ajarilah kami apa yang bermanfaat bagi kami, dan tambahilah kami ilmu. Amin. Kurang dan lebihnya Ustazah mohon maaf. Kita berjumpa lagi insyaallah besok, tetap dalam majelis daring, majelis online, tapi insyaallah kita akan bertemu secara langsung pada hari Jumat. Semoga Allah mengizinkan. Kurang lebihnya Ustazah mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.